Ratusan warga masyarakat tak-takan geruduk kantor kecamatan untuk menyatakan aksi menolak sampah dari Kota Tangerang Selatan. Masa aksi yang datang bentangkan spanduk bertuliskan penolakan dan diletakkan di depan kantor kecamatan sebelum pihak dari pemerintah Kota Serang mengajak audiensi dan diskusi sebagai bentuk penerimaan aspirasi masyarakat setempat. Aksi tersebut dipicu oleh uji coba pembuangan sampah yang diterapkan oleh pemerintah Kota Serang, padahal kompensasi yang menjadi aspirasi masyarakat belum dipenuhi. Nampak Sekretaris Kota Serang Nanang dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Farah Rici, Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Haji Wahyu Nur Jamil, mencoba menjelaskan berbagai teknis yang nantinya akan menjadi acuan berupa antisipasi kesehatan dan keselamatan serta lain-lain. Awalnya diskusi berjalan landai sampai pada saatnya masyarakat merasa apa yang dipertanyakan tidak mendapatkan jawaban dan terkesan berputar-putar. Saya merupakan salah satu warga kecamatan Tak-Takan yang dengan mutlak mengatakan menolak sampah dari Tangsel. Betul. Nah, ada pun beberapa perkataan yang mungkin akan saya sampaikan terkait dengan perkataan Bapak Wahyu Nur Jamil. Sempat mengatakan terkait dengan kita membantu saudara. Nah, mengapa daerah Pandeglang yang PAD-nya kecil saja itu menolak? Itu menurut data, saya bicara tentang data, itu ada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Mengapa mereka menolak? Karena mereka mendengarkan suara masyarakat yang akan menderitaannya. Betul. Itu dia pertimbangannya. Kemudian terkait dengan masalah timbunan sampah atau timbunan sampah, kita tidak peduli Pak, mau itu timbunan, mau itu timbunan, yang namanya sampah bau, itu tetap bau. Ketika sampah melewati Tak-Takan, ketika disemprot pun apakah Bapak dapat menjamin si sampah itu penyakitnya dapat hilang, udaranya dapat bersih? Tidak Pak, saya sendiri yang merasakan setiap pagi mau berangkat kegiatan itu bau. Baik. Itu Pak, jadi mau disemprot, mau apapun itu tetap bau. Kemudian terkait dengan kesehatan, mungkin saya juga akan menyenggol terkait dengan perkataan di puskesmas dan juga di rumah sakit yang akan disediakan. Berarti Bapak sudah secara tidak langsung menawarkan rumah sakit dan puskesmas tersebut untuk orang-orang sakit di Kecamatan Tak-Takan. Berkaitan dengan perkataan bantu saudara, tadi sudah saya sampaikan ada perintah dari gubernur untuk membantu saudara, bukan saya ngomong. Ya, fakta. Kan kita bicara fakta dan data ya. Oke. Habis itu paham ya? Oke. Ya, yang kedua berkaitan dengan menolak sampah, enggak, itu hak aspirasi dari Kang Yuda dan juga masyarakat yang ada di Kelurahan Tak-Takan. Dari awal saya menyampaikan bahwa yang menolak silakan sampaikan dari catatan di kami. Yang menyetujui juga itu akan menjadi catatan di kami. Karena pemerintah ini harus memfasilitasi semua unsur masyarakat. Ya, Kang ya. Baik. Yang ketiga berkaitan dengan puskesmas dan pustu, berarti pemerintah menyiapkan organisasi menyiapkan. Enggak sama sekali. Walaupun itu tidak ada sampah, puskesmas Serang juga ada. Pustu di Kecamatan Serang juga ada. Karena itu mah sudah hak pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Jadi jangan dibalik pemikirannya berkaitan dengan puskesmas, pustu. Memang itu mah hak dasar pelayanan. Hak dasar pelayanan, dan Pak Budi Rustandi sangat concern dalam hal itu. Peningkatan pelayanan keamanan. Berapa jumlah PBI tahun ini yang itu ditambahkan kuotanya? Ya, nanti bisa disampaikan oleh Kadinsos. Saya kira sudah tuntas ya. Ya, sudah tuntas apa yang mau disampaikan ya. Bukan tuntas menjadi kesimpulan nih. Ya.
Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan tuntas menjadi kesimpulan, tetapi menjadi catatan yang kami sampaikan kepada Pak Wali Kota Serang dan juga kepada pemerintah Kota Tangsel. Saya mungkin bisa membaca sampah adalah bukan masalah desa, sebetulnya bukan masalah RT, sudah masalah negara ini sebetulnya. Gitu. Mungkin ada cek apalah saya kurang tahu dari Tangerang misalnya ke Serang itu, secara saya bayangkan mungkin orang Tangerang itu pengen menyelesaikan masalah kan di sana. Dikirim ke Serang ke sini, yang akan timbul kan di sini bermasalah. Jadi kalau masalah sampah adalah masalah, kalau sampah sana ya selesaikan sana, sini juga punya sampah. Gitu, maka dengan ini secara walaupun saya ngecek satu persatu misalnya warga masyarakat Tangerang, pada dasarnya pada warga masyarakat Tangerang seandainya saya globalkan 70% menolak. Kota Serang ini ada tantangannya, paru-parunya dirusak. Intinya rakyat tahu kita semua. Yang pintar ini ya nolak. Gak mau, pokoknya inti kita sebagai warganya itu menolak. Menolak. Belum ada. Kita tinggal aja daripada bertele-tele. Baru kade aja. Yang enak mah kompensasi. Tahu itu. Karena kami juga sangat bertahan belum pernah jadi. Kita stop lah. Teman-teman dari Soyo. Makan warga. Ya mungkin kalau dipaksa lagi kayak seperti 5 tahun yang lalu, ya mungkin kejadian lagi kayak seperti yang 5 tahun yang lalu. Iya, mungkin bisa juga ditebalikin lagi mobil sampahnya gitu. Kalau misalkan memaksa, mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu kejadiannya. Penata itu kita lakukan dengan kontrol landfill dan berkaitan dengan pengelolaan kemanusiaan kita lakukan bertahap, termasuk untuk bagaimana kita menghadapi salah satunya masalah kesehatan. Kemudian ada terkait untuk alam satunya meminimalisir itu salah satunya yang supaya kita lakukan, salah satunya kalau misalnya ini evaluasi mungkin kita buat checkpoint kami buat nah kalau misalnya tahun kemarin kita lakukan penyiraman terhadap jalan yang dilalui oleh ini pada saat ini pada kemarin sudah kita lakukan karena memang ketesan air tingginya tidak seperti kemarin dan ini masih dalam tahap dan artian angkanya tetap baru sampai diambil dari sehingga kita bisa lakukan. Nah, upaya-upaya ini yang kita lakukan bagaimana bahwa meminimalisir dampak negatif yang timbul atas angkutan ini. Pak, gimana Pak? Menurutnya sudah tidak ada pengiriman sampah malam ini maksudnya jadi berbeda. Ya, jadi gini, yang pertama itu atas nama pemerintah daerah, ini komitmen pemerintah daerah, komitmen wali kota, dan ini perintah wali kota agar kami membuka ruang dialog dengan masyarakat. Untuk ruang dialog ini untuk mencari apa saja sih akibat dari perjanjian kerjasama yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi saya sampaikan lah
para media sudah mendengar, misalnya mobil, tangsel, sebagian bagus, sebagian juga masih ada yang rusak, masih bau air lindi, masih ada, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi perbaikan kita ke depan, bagaimana proses kerjasama ini bisa dilakukan agar lebih baik. Nah, yang kedua, ini kan baru uji coba ya Pak Wali, uji coba baru beberapa hari. Itu atas perintah Pak Wali Kota, hentikan dulu, kita evaluasi. Jadi ini perintah Pak Wali Kota untuk hentikan, kita evaluasi, kita dengarkan publik, masyarakat seperti apa. Tadi ya biasalah, dan saya pikir wajar masyarakat menyampaikan dengan nada-nada yang keras, ada juga yang lembut, ada yang itu bagi birokrat harus dipasang lebar-lebar, itu hal yang biasa. Dari poinnya tentu kita akan lakukan perbaikan, tapi kita ingin menyampaikan kepada pimpinan dalam ini kepala daerah, Pak Wali Kota, apa yang terjadi. Tapi poin pentingnya kami mengimbau jangan sampai masyarakat hubungan sosial menjadi rusak gara-gara kerjasama. Tadi udah ada yang ngada misalnya, oh ini sudah dapat apa? Saya pastikan sampai saat ini pemerintah daerah baru uji coba, ya belum ada uang yang kami alokasikan. Yang kedua tadi saya sampaikan atas nama pemerintah daerah, jangan karena pembuangan sampah hubungan sosial masyarakat menjadi pakai. Dan yang ketiga, kata kuncinya supaya masalah ini selesai, rumus berdiri, jangan ada dusta di antara kita.